Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembuatan sabun handmade soap cold process. Silahkan disimak baik-baik videonya ya. Jangan lupa untuk aktifkan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Sebelum membuat sabun, perhatikan faktor keamanan terlebih dahulu. Jangan lupa menggunakan sarung tangan, masker wajah, kemudian Google Safety. Ini untuk menghindari percikan atau terhirup dari larutan soda api. Kemudian sediakan soda api sebanyak 70 gram. Soda api ini bisa kita temui di toko-toko bahan kimia. Fungsinya, soda api ini sebagai jembatan untuk mengubah lemak nabati atau hewani agar memadat menjadi sabun. Jangan lupa sediakan pula air Aquades sebanyak 78,50 gram. Kemudian, tuangkan soda api ke dalam air Aquades. Ingat ya, soda api yang dimasukkan ke dalam air, bukan air yang dimasukkan ke dalam soda api. Kemudian aduk perlahan-lahan sampai benar-benar larut. Larutan kemudian akan memanas. Diamkan sampai benar-benar dingin. Larutan ini kemudian kita tuangkan ke dalam wadah. Dan jangan lupa, larutan ini harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Nah, kemudian kita timbang beberapa minyak. Untuk resep silahkan ada di description box. Siapkan pula pewarna mica, yang ini cosmetic grade. Kemudian jangan lupa fragrance dan alkohol. Nah, kemudian larutan soda api yang sudah kita buat tadi kita tuangkan ke dalam minyak dan kita campur menggunakan hand blender. Aduk secara perlahan-lahan menggunakan hand blender. Terus diaduk sampai trace. Trace di sini artinya sampai tanda berjejak. Nah, kalau yang ini belum trace, kita lihat. Aduk kembali perlahan-lahan. Jika menggunakan hand blender biasanya mencapai 1 menit untuk trace. Masukkan mica. Ups, maaf ya teman-teman, ini saking semangatnya dalam membuat sabun. Buat teman-teman yang nggak punya hand blender, bisa menggunakan mixer loh. Tetapi trace-nya biasanya memakan waktu sekitar 30 menit. Atau bisa pula mengaduk menggunakan whisker. Kalau misalnya menggunakan whisker, bisa menghabiskan 1 jam sampai mencapai trace. Lumayan lama juga ya teman-teman. Diaduk kembali adonannya. Nah, sekarang ini sepertinya sudah mau mencapai trace ya. Terakhir nanti kita masukkan fragrance. Nah, ini fragrance-nya. Jika teman-teman tidak suka fragrance, teman-teman bisa masukkan essential oil. Aduk kembali. Nah, ini udah mulai sedikit lagi. Nah, sekarang kita matikan hand blendernya. Kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan. Kalau misalnya diperhatikan, larutan adonan ini udah mirip seperti susu kental manis ya. Ini yang dinamakan dengan trace. Sekarang kita semprot menggunakan alkohol. Alkohol ini fungsinya untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang ada di atas permukaan sabun. Kita simpan selama 1-24 jam. Setelah 24 jam, kita lepaskan adonan sabun dari cetakan.
Sekarang kita rapihkan tepian sabunnya terlebih dahulu menggunakan single cutter agar sabun ini bisa dipotong-potong ke soft cutter yang besar agar simetris dan rapih. Proses memotong-motong sabun ini adalah bagian yang paling menyenangkan dalam pembuatan sabun handmade. Kalau tidak ada soft cutter, teman-teman bisa menggunakan pisau yang tersedia di rumah. Cantik kan? Nah, setelah dipotong-potong, kita simpan sabun ini selama 3 minggu. Selama 3 minggu atau dinamakan dengan proses curing, maka sabun ini sudah bisa digunakan. Selama proses curing berlangsung, larutan sabun akan mengeras, kemudian uap soda api menguap di udara. Hasilnya sabun yang lembut yang mengandung banyak gliserin yang dibutuhkan untuk kelembapan kulit kita. Oh iya, setiap minyak yang kita pakai itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi saat membuat resep sabun, pastikan dulu minyak-minyak apa saja yang akan dipakai ya. Dan tutorial tentang sabun handmade untuk pemula. Sampai jumpa di pembuatan sabun berikutnya. Thanks for watching teman-teman.